Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton setia channel Teja Karya. Ini saya sama Mbah Kendil sudah berada di jembatan Karanggondang tempat pemotongan kepala. Jadi dulu pernah ada kasus belum lama ini pemirsa. Kira-kira 1 tahunan di sini tuh ada kasus pembunuhan, mutilasi. Kemudian tubuhnya ditemukan di dalam koper di jembatan ini. Terus kepalanya itu ketemunya di daerah Kediri. Itu kasusnya sampai viral, bahkan sampai di berita televisi. Cuma sampai detik ini belum ada penelusuran tentang hal tersebut. Maka dari itu ini keadaan siangnya pemirsa. Jadi ini tepatnya di jalan raya. Kalau keadaan siang, kondisinya seperti ini, nanti kita akan ungkap bersama Mbah Kendil. Untuk lebih jelasnya, kita tanya sama Mbah Kendil ya teman-teman, karena ini juga dekat dengan rumahnya Mbah Kendil. Jadi kasus ini diketahui banyak masyarakat pemirsa. Kabarnya, si pelaku sudah tertangkap semua. Namun bagaimana jika dilihat dari dunia mistis? Nanti kita akan cari saksinya, sama kita akan tanya-tanya sama Mbah Kendil dari mata batinnya bagaimana. Gimana Mbah Kendil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, kita sudah masuk ke area jembatan pertama di wilayah Desa Karanggondang, pemirsa. Kalau tidak salah ini masuk Desa Karanggondang. Kejadian mutilasi sekitar 1 tahun ke 2 tahun pada saat itu kita juga melihat berita-berita di HP, juga berita-berita di televisi. Namun pada saat itu kami belum bergerak kepada konten gitu loh. Iya. Setahu saya pengungkapan area misteri atau wingit di daerah sini kok belum ada. Setahu saya begitu. Jadi kita mencoba untuk mengungkap. Kalau masalah pengungkapan tentang kematian sudah selesai pemirsa, sudah diketemukan pembunuhnya, sudah diketahui siapa yang dibunuh, pokoknya semuanya sudah tuntas sehingga persidangan sudah selesai, sudah tidak ada masalah lagi. Keluarganya bagaimana sudah diurusi sama polisi. Yang jelas kita sudah menurunkan kepada kejadian yang nyata, kita yang diungkap adalah kejadian yang gaib. Barangkali apakah si arwah sudah tenang, apakah si arwah sudah kembali ke asal, kepada rahmatullah. Syukur kalau sudah diterima di sisi Tuhan, diterima oleh Allah sebagai hamba yang mulia, kemudian sudah diampuni dosa-dosanya, kemudian yang membunuh juga dimaafkan atas kesalahannya, kekhilafahnya, pemirsa ya. Namanya kita manusia, kita tidak boleh mencemooh orang, kita tidak boleh menghina orang, kita tidak boleh misalkan memberikan stempel pada orang itu orang jahat, karena kejahatan itu di dunia pasti ada. Siang dan malam, pagi sore, bejo ciloko mulya sengsara, padang lan peteng itu sudah merupakan sandangan urip. Sehingga kita sebagai orang, kita sudah manut darmaning suwang-suwang, tegese manusia sederma nglakoni. Misalkan nenek wong ala ya gene kersane sing kuwasa, lek nek yo digandeli ora kena yo dijarke. Mergo niku kodrate wong dhewe-dhewe. Jadi nasibe wong dhewe-dhewe, derajate wong dhewe-dhewe. Terus kemudian kematian kelahiran manusia juga diciptakan oleh Allah. Kita tidak terlalu ngurusi hal itu. Yang jelas kita masuk ke area sini mengungkap, barangkali bisa menjadi konten untuk penghibur kepada teman-teman sekalian. Jadi kita niatnya yang utama adalah menghibur, membuatkan acara agar apabila Anda bekerja siang atau pada waktu malam kita kosong, kita melihat HP untuk teman-teman, untuk berteman pada susah atau berteman pada saat kita nganggur gitu ya. Yang jelas gini teman-teman, kita kunjung ke sini, yang jelas memang itu kan namanya pembunuhan mutilasi. Pembunuhan dapat dikatakan orang lain mengatakan itu kejam. Jika itu mungkin sudah kodratnya, memang matinya harus seperti itu gitulah. Terus kemudian yang membunuh juga demikian, dia sudah waktunya dia kena sanksi pelanggaran hukum gitu, karena negara kita memang berdasarkan hukum gitu ya. Makanya itu sebagai tolak ukur kita, sebagai pengalaman kita hati-hati kita berbicara dalam melakukan pekerjaan, kita berhati-hati kita
kita berjalan apapun kita harus selalu berhati-hati, karena di ruang kita, di sekitar kita itu ada yang namanya jalur hukum. Jadi kita salah ucapan, kita salah tindakan, jelas kita kena tuntutan hukum. Makanya kita kalau berteman, kita merendahkan diri, diusahakan kita tidak sombong, diperbanyak teman daripada diperbanyak musuh gitu ya. Yang jelas kita sebagai pengkonten ya, kita merendahkan diri. Kita seperti ini tidak bermaksud untuk memamerkan kemampuan, kita hanya sebatas sosok untuk penghibur kepada teman-teman semua gitu ya. Jangan sampai salah tangkap, salah pikir. Kita memang senang ke dunia seperti ini untuk penghibur pada teman-teman dan pemirsa semuanya. Tujuan pengungkapan ini yang jelas adalah penghibur atau sebagai hiburan. Yang kedua, barangkali dimungkinkan arwahnya susah, belum diterima oleh Tuhan, gentayangan di daerah sini, kemudian minta doa dan sebagainya. Kalau nanti kita pada waktu malam kita bertemu kepada sosoknya, kita juga berwajib untuk mendoakan. Apakah jeleknya kita mendoakan orang lain? Kalau kita sering mendoakan orang lain, otomatis kita justru mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang penting kita berbuat baik kepada siapapun, tidak hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada asal, semuanya harus berbuat baiklah. Kita tidak berpikir yang buruk-buruk gitu ya. Terus kemudian area kejadian tersebut, ketepatan itu kami juga kenal kepada namanya Pak Imam. Tapi ya tidak begitu akrab, tahu dengar bahwa yang menemukan katanya Pak Imam itu. Nanti kita cari saksi mata yang benar-benar dia tahu langsung pada saat itu. Kisah ceritanya Pak Imam itu kan seorang petani yang tidak punya sawah. Iya, Pak Imam itu menanam suket gajah seperti ini. Ini kan tanamannya Pak Imam. Ini suket gajah ini. Nah ini tanaman dari Pak Imam sampai ujung sana. Apabila nanti ingin beli rokok, ingin beli makan, itu nanti bisa dijual suketnya ini gitu loh. Karena Pak Imam memang posisinya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga dia mencari pekerjaan yang tidak mencuri, yang tidak mengganggu orang. Jadi pekerjaan Pak Imam itu juga halal, juga bagus. Menanam tanaman suket gajah di sini menjaga biar tidak erosi dan biar keadaan iklim itu segar gitu ya. Iya. Segar. Ini yang menanam Pak Imam pada saat sekitar jam 12 atau jam 1 gitu ya. Itu Pak Imam menjenguk tanamannya. Apa dia ingin mengambil suket, apa dia ingin memupuk suketnya, suket gajah ini. Tiba-tiba dia ada bag, ada tas. Nah, dianggap Pak Imam itu tasnya siapa? Tasnya kan masih baru, masih baik. Yeah. Dianggap itu apa harta karun, apa uang, bagaimana. Dia tertarik kepada barang yang baru itu. Kemudian Pak Imam melangkah turun. Ingin mengambil tas itu, ternyata semakin didekati seperti ini, diintip, ternyata kok seperti ada darah. Dia terkejut langsung sepertinya dia ekspresinya berubah. Yang awalnya bahagia ingin ambil tas, sekitar ada darah, langsung dia terkejut, langsung dia lari ke rumahnya Bapak Kepala Desa atau pamong setempat. Kalau enggak Pak Jogoboyo, dilapori masa keberadaan ini, terus langsung Pak Jogoboyo atau Pak Kamituwo datang ke area sini. Ternyata benar, karena kalau pamongnya nggak lihat secara langsung, nanti kesusu dilaporkan di kantor polisi, ternyata bukan tas atau hilang. Makanya sebagai pamong desa dia ngecek keberadaannya, apa benar laporan daripada Pak Imam. Kemudian juga orang datang ke situ, ternyata betul. Akhirnya prosesinya lapor kantor polisi dan polisi datang, sehingga sampai Pak Imam itu bersusah payah, sudah tidak dapat penghasilan sebagai saksi mata. Tapi Pak Imam dengan ikhlas dan senang hati demi untuk kelancaran semua kasus seperti ini. Iya. Pak Imam itu juga Pak Imam itu guru ngaji, pemirsa. Dia seorang duda yang tidak punya pekerjaan. Dia ingin cari uang seperti hanya ngarit, kadang jualan kapuk gitu. Kasihan sama Pak Imam itu, sampai kemarin pada kejadian tersebut tidak kerja-kerjanya, dijak ke sana kemari gitu. Tapi dia tetap ikhlas demi kelancaran dan penuntasan masalah atau kasus. Iya, mohon maaf Mbak Kendel.
Itu yang ditemukan di sini itu potongan tubuhnya atau kepalanya, nggih? Tentang hal itu pada saat dulu kita nggak begitu perhatian, Mbak. Pada saat itu kan kami sebagai dalang sehingga kita prosesnya itu hanya pintas sana pintas sini, latihan sana latihan sini. Jadi ya dengar tapi nggak jelas. Maka kita hanya cerita sepintas saja, nanti benarnya jelasnya persisnya kan kita harus wawancara kepada Pak Imam yang langsung dia menemukan tuh, Mbak. Iya, iya. Ya yang jelas dulunya katanya suara-suara di TV di masyarakat yang ada di tas itu tubuhnya, Mbak, leher sampai ke kaki, terus kepalanya dibuang lagi, dimutilasi ya, dibuang, dihilangkan jejaknya, dibuang di sungai. Kemudian ketemunya kepala itu kalau tidak di Jombang di Kediri, maka nanti kita minta keterangan daripada Pak Imam. Tadi kami sudah datang ke rumahnya Pak Imam masih pergi. Nanti kita kembali lagi. Ya, seperti ini pemirsa. Jika kalau kita penelusuran itu memang waktu itu habis. Jadi cari situ nggak ada, cari sini orangnya pergi, cari sini orangnya pergi. Tapi kita juga sangat senang sekali bahwa kami sudah menciptakan karya dan saya berterima kasih. Ternyata teman-teman juga subscriber kepada saya, kemudian terus menonton video saya itu sudah merupakan kebanggaan yang tidak dapat kami gambarkan. Iya. Ya, saya terima kasih kepada Anda semua ada perhatiannya. Saya mohon semoga Anda tidak bosan-bosan dengan konten ini, pemirsa. Saya perkirakan mungkin tuh sekitar di sini loh, pemirsa. Iya, itu kira-kira di sungainya atau di pinggiran, Mbak? Minggir, Mbak, minggir, mungkin minggir. Oh, terus iya, iya. Kan dia membuangnya tasnya itu kan dia pakai motor gitu. Dari jembatan situ, Mbak, ya? Otomatis kan nggak mungkin sampai jauh, Mbak. Iya. Atau mungkin bila nggak di jembatan dia ke pinggir sini paling ya dekat sini saja. Iya, nggak iya. mungkin sampai ke sana, Mbak. Kan dia mungkin ketakutan kalau bawa tas itu. Iya. Itu pada waktu malam, Mbak, itu, Mbak. Gugup, Mbak, ya Ya, pastinya. dia pasti gugup ketakutan, Mbak. Dia sampai ketemu dulu sama polisi depresi, Mbak, dia. Iya. Ada ketakutan dengan arwahnya gitu, Mbak. Katanya memang dikejar-kejar sama arwahnya si pelakunya, Mbak, itu memang. Coba kita mendekati sana, Mbak. Ya, assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Ya, saya Fulhoib. Ya, saya apa? Permisi. Assalamualaikum. Saya Fulhoib. Permisi. Mungkin sekitar ini nanti kita kalau bertemu Pak Imam siang biar nanti ditunjukkan tepatnya di sini. Kalau nanti misalkan siang kita tidak bertemu dengan Pak Imam, saya berjanji nanti Pak Imam akan saya temukan karena dia saksi mata pertama, Mbak. Iya. Nanti saya ajak ke sini agar Pak Imam mau menunjukkan. Pak Imam sendiri kadang-kadang tom-toman, Mbak, setelah kejadian itu ke area sini juga nggak nyaman gitu loh. Iya. Nggak takut tapi nggak nyaman gitu. Namanya pembunuhan, Mbak. Melihat saja mendengarkan ceritanya saja sudah miris tuh, Mbak. Jembatannya yang jelas nggak jembatan sebelah barat, sebelah timur sini. Oh iya, Mbak. Teman-teman, bukan tempat kejadian perkara ya ini, Mbak, ya? Pembunuhan, tempat Pembuangan. pembuangan, Iya. pembuangan jasad gitu, Mbak, ya. Iya. Jadi ini jembatan itu ada kisah loh, Mbak. Iya. Ada kisah pernah dibuangi kotoran, benar kan kotoran. Ini nggak layak itu. Ini kan tempat baik, terus dibuangi semacam itu. Itu sebagai pengalaman lah, Mbak. Pengalaman kita semoga kita nggak sampai ke arah ke situ. Kita tetap diberi keimanan sama Allah, diberi iling, diberi sadar menjadi orang yang baik, gitu, Mbak. Iya. Itu kejadiannya kan berarti untuk pemotongan kepalanya bukan di sini. Di Kediri, Mbak, itu, Mbak. Tepatnya di desa apa nanti kita korek, Mbak. Iya. Kita kan kalau menyebut desa ini nanti kalau nggak persis kan nggak nyaman, Mbak. Karena ini urusan hukum, Mbak. Urusan kasus. Jadi kita urusan kenyataan. Jadi kalau kita membuat kita ketakutan, ini kan di media massa, Mbak. Iya. Jadi kita harus berhati-hati. Kita tujuan baik nanti malah kita mendapatkan hal yang menyusahkan gitu. Ini semoga kenyataan arwahnya bisa langsung diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah, baik pembunuh dan yang terbunuh gitu ya. Kalau toh nanti malam masih merasa susah sedih, saya siap untuk memberikan doa kepada arwah yang dia menjadi korbannya. Saya nanti malam ke sini, Mbak. Iya.
itu dari desas-desus masyarakat pernah ada yang dihantui, digentayangi seperti itu atau gimana? Alhamdulillah sampai sekarang belum mendengar bahwa setelah kejadian itu mengganggu masyarakat, kok belum dengar Mbak. Tapi yang jelas masyarakat setelah kejadian takut lah Mbak. Iya. Beberapa hari kesini lewat kan masih takut Pak. Pasti itu. Cuma nanti serak berapa bulan kan sudah kembali biasa lagi Mbak. Iya. Makanya kita nanti cari sumber-sumber. Apakah ada yang dihantui? Ya, semoga enggak begitu Mbak. Semoga tidak membuat susah masyarakat gitu aja. Semoga kejadian itu terus hilang berlalu, yang meninggal terus diterima oleh sisi Tuhan, yang dosanya syukur-syukur bisa masuk surga Mbak. Yang dibunuh loh. Iya. Kalau yang membunuh jelas kan mesti ada resikonya Mbak. Iya. Resikonya dia nanti mendapatkan ganjaran dari Tuhan itu. Karena hal yang salah kan hal murka tuh. Memang Tuhan itu kan adil loh Mbak. Iya. Jadi jaksa yang paling adil itu hanya satu Mbak, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tiada banding Mbak. Iya. Itu kalau orang salah, kalau orang membunuh ya pasti diberi ganjaran Mbak. Karena dia tidak berwenang membuat nyawa, dia menghilangkan nyawa. Ibarat komoran nandur kok ngunduh. Iya. Kalau Pak Tani ini presenen itu Mbak. Iya Mbak. Itu ngegang jalan Mbak. Oh iya boleh Mbak. Lihat yang sudah jalan kan kita bisa apa itu ambil gambar di pinggir-pinggir. Sebenarnya hati-hati Mbak, ini kan jalan bahaya. Daerah area sudah mengorbankan jasad atau apa itu nyawa itu memang sosok ngejak konco Mbak. Iya. Hati-hati. Pemirsa, jalan jurusan Kediri, yang sana jurusan kita Tulungagung. Kata tidak ingin saya bikin konten Mbak ini Mbak. Iya, indah Mbak ya Indah sebenarnya. sekali. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan kalau membutuhkan konten untuk di area kita nanti kan bisa izin Mbak. Ini jembatannya ketika dilewati truk Iya. agak besar goyang Mbak ya. Menakutkan Mbak ya. Iya. Padahal sebesar ini masih. Saya sampai tadi deh. Iya. Padahal ini wah coba ini bersih kok. Iya. Tapi gigi itu menakutkan Mbak ya. Nah, ini jembatan yang aneh Mbak ini Mbak. Permisi. Assalamualaikum. Coba ya, kembali Pak. Ya. Ini bagian barat pemirsa. Ya, demi konten, demi teman-teman. Sampai-sampai saya di pinggir jalan pakai belangkon, pakai ini ya, turban ya. Ya. Seperti tidak punya malu teman-teman. Ini demi teman-teman semua. Kalau kita malu belangkon, malu berbicara di area seperti ini ya kita nggak pantas lah. Kita kalau sudah bikin konten berani sembarangnya Mbak. Ya. Malu diterak, yang penting tidak menipu orang, yang penting tidak merampok orang, tidak menyusahkan orang ya Mbak ya. Ya, Dan kita betul, malah Mbak. menghibur orang ya Mbak. Ya. Ya. Dipikir-pikir seperti orang gila Mbak. Ya, teman-teman nggak ada yang pakai belangkon di sini Mbak. Nggak umum. Nggak umum. Tapi mungkin sudah biasa bahwa banyak orang bikin konten, jadi kita pakai belangkon nggak ada yang nyawang Mbak. Ya. Oh ternyata ada yang nyawang loh mereka. Ada yang nyawang. Ada yang ini. Ini Pak. Nyabrang dari jalan jadi.
Pencet gula alamatnya. Itu aja Mbak, kita lanjutkan nanti malam untuk penelusuran atau pengungkapan Mbak. Ya teman-teman, sekian dulu. Jadi ini adalah observasi wilayah jembatan pertama di Karanggondang, tempat kejadian pembuangan jasad, pemotongan kepala. Nanti kita akan lanjutkan dengan saksi, Mbak nggih. Langsung Mbak, saksi pertama Mbak. Iya, saksi pertama yang menemukan jasad potongan tubuh tersebut. Nanti juga kita akan mengadakan penelusuran atau pengungkapan area di malam hari. Jadi nanti kita akan mencoba mengungkap, pemirsa. Mungkin sekian dulu pemirsa, terus ikuti channel Teja Karya KPAW. Tonton video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala